Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini aku akan membahas lagi asuhan kebidanan keluarga berencana bagian keempat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Seperti biasa ya teman-teman, aku akan memberikan 5 soal saja untuk setiap kali video. Oke, nomor 1, Nyonya R berusia 24 tahun, P2A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan terlambat haid 3 minggu. Pemeriksaan PP test hasil positif. IUD masih dalam rahim dan tampak. Apa tindakan yang harus dilakukan bidan? A. USG, B. Melepas IUD secara perlahan, C. Memberi pil KB, D. Membiarkan IUD dalam rahim, dan yang E. Memberikan multivitamin. Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Nah, jadi pembahasan dari soal nomor 1 ini yaitu adalah kira-kira 50% ya teman-teman pasien hamil intrauterin dengan AKDR itu akan mengalami abortus, dan 50% lagi itu dapat hamil sampai aterem. Pada sebagian golongan abortus spontan dapat menjadi septikemia dan shock septik. Pilihan keputusan ada 2, yaitu adalah mempertahankan atau mengakhiri kehamilan, karena dalam pilihan jawaban mengarah ke mempertahankan kehamilan ya teman-teman. Maka jawaban yang benar adalah dengan melepas IUD ya teman-teman. Dengan melepas IUD secara perlahan dengan syarat tampak, dan karena dalam kasus tersebut IUD tampak terlihat, jadi kita sebagai seorang bidan harus melakukan pelepasan IUD secara perlahan ya teman-teman, karena di sini kan sudah hamil ya pasiennya teman-teman, jadi harus perlahan-perlahan. Karena itu IUD bisa menyebabkan yaitu tadi kira-kira 50% pasien dapat hamil intrauterin dengan AKDR di situ, bisa mengalami abortus ya teman-teman, dan bisa juga 50%-nya dapat hamil sampai usia kehamilannya itu aterem. Jadi pilihannya yang paling tepat itu adalah dengan melepas IUD secara perlahan. B ya teman-teman jawabannya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya R berusia 27 tahun, datang ke PMB, mengeluh memakai pil kombinasi selama 2 tahun. Sekarang mengalami bercak-bercak perdarahan di luar haid. Hasil pemeriksaan TTP normal, muka berjerawat, BB meningkat 15 kilo. Masalah gangguan haid kasus tersebut adalah A. Menorragia, B. Metrorragia, C. Polimenorragi, D. Hipermenore, dan yang E. Oligomenore. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman pengertian-pengertian dari jawaban-jawabannya ini ya. Nah, menorragi adalah kondisi ketika terjadi perdarahan haid dalam jumlah yang banyak atau durasi yang lebih panjang daripada interval haid yang normal. Kalau metrorragi adalah perdarahan yang tidak normal dari vagina di antara periode atau tidak terkait dengan menstruasi. Kemudian polimenore adalah kondisi di mana seorang wanita mengalami siklus menstruasi kurang dari 21 hari. Dengan begitu wanita akan lebih sering mendapatkan menstruasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tingkat stres. Kemudian yang hipermenore adalah kondisi perdarahan haid yang lebih banyak atau berkepanjangan. Gangguan menstruasi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti perubahan kadar hormon dan penggunaan KB tertentu, sehingga cara mengatasinya pun perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Lalu yang terakhir adalah oligomenore, yaitu adalah kondisi ketika periode menstruasi seorang wanita pada usia subur
tidak teratur atau susah diprediksi, biasanya menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan pada tubuh. Nah, jadi ya teman-teman, jawabannya itu untuk soal nomor 2, kita kembali lagi ke soal. Nah, itu jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman, oligomenore. Jawabannya adalah yang E. Yaitu tadi, karena kondisi periode menstruasi seorang wanita pada usia subur tidak teratur ya teman-teman, atau susah diprediksi. Biasanya itu karena ada pertanda ada gangguan pada kesehatan tubuh si pasien itu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman nih masalah gangguan haid. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Nah, Nyonya E menggunakan KB kalender. Ibu datang ke PMB mengatakan tadi malam melakukan hubungan seksual pada masa subur. Kalian tidak mau hamil lagi. Dari anamnesa didapatkan bahwa kalian masuk dalam masa subur. Apabila kalian minta dipasang kontrasepsi AKDR, waktu yang tepat untuk pemasangannya adalah A. Segera hari itu, B. Tunggu PP tes, C. Setelah 7 hari kemudian, D. Hari ketiga, hari kelima menstruasi, dan yang E. Tunggu haid bulan berikutnya. Oke, kalau begitu kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, jika ibu ingin memasang AKDR, waktu yang tepat adalah menunggu haid bulan berikutnya, karena setiap penggunaan kontrasepsi harus memastikan terlebih dahulu bahwa tidak terjadi kehamilan. Nah, takutnya pasiennya hamil ya teman-teman. Jadi pemasangan AKDR-nya itu menunggu untuk haid yang berikutnya. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Ini jawaban yang paling tepat. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya B berusia 26 tahun, telah menikah selama 7 bulan. Datang mengunjungi klinik bersalin. Pasien mengatakan belum mau mempunyai anak karena masih terikat kontrak dengan perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya hamil. Jika belum habis masa kontraknya, maka kontraknya masih tersisa 10 bulan. Suami pasien bekerja di luar kota dan menggunakan KB kondom. Hasil anamnesis, suami mempunyai riwayat ejakulasi dini. Efek samping utama terhadap penggunaan KB tersebut adalah A. Reaksi alergi, B. Keputihan, C. Ekspulsi, D. Infeksi saluran uretra, dan yang E. Timbul cairan vagina yang berbau. Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi dari soal nomor 4 ini itu terjadi reaksi alergi ya teman-teman. Itu biasanya ditimbulkan jika pasangan mempunyai sensitivitas terhadap bahan lateks atau karet, karena kan si suami tadi kan menggunakan kondom ya teman-teman, menggunakan KB kondom. Kemudian apabila pengguna memiliki alergi terhadap bahan lateks, maka akan menimbulkan iritasi. Jika bahan lateks kondom dikombinasikan dengan spermisida, maka akan timbul nyeri yang hebat. Karena itu penggunaan kondom harus bisa memilih kondom yang berbahan netral seperti poliuretan. Jika terus digunakan biasanya akan sulit berereksi sehingga menimbulkan ejakulasi dini atau disfungsi ereksi. Jadi jawabannya ini pasiennya itu mempunyai reaksi alergi ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya. Soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya N P2A0 datang ke puskesmas ingin menjadi akseptor KB. Anak terakhir berusia 3 bulan. Ibu memiliki riwayat diabetes mellitus dan sudah mendapatkan haid pertama setelah bersalin.
hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, apa kontrasepsi yang sesuai? A. MAL, B. Suntik progestin, C. Suntik kombinasi, D. IUD, dan yang E. implan. Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi pemilihan alat kontrasepsi yang tepat untuk klien dengan usia anak terakhir 3 bulan, sudah mendapatkan haid setelah bersalin, memiliki tekanan darah tinggi, dan memiliki riwayat diabetes mellitus. Jadi pasien itu harus disarankan dengan menggunakan IUD ya teman-teman, karena ini tidak menggunakan hormon. Kalau MAL, suntik progestin, suntik kombinasi, dan implan itu semuanya menggunakan hormon. Sedangkan IUD ada yang tidak menggunakan hormon. Oke teman-teman, segini dulu ya soal-soal dari aku. Semoga tahun ini bisa lulus P3K. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau begitu terima kasih ya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.